Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basyirah Hikmah sekalian, coba bayangkan Anda hidup di sebuah zaman di mana seorang penguasa tidak hanya memiliki segalanya, tapi menuntut untuk disembah layaknya Tuhan. Emasnya bertumpuk setinggi gunung, jutaan budak rela mati di bawah cambukannya, dan aliran sungai Nil yang agung seolah tunduk mengalir di bawah kakinya. Saking mabuknya oleh kekuasaan yang absolut, manusia ini berdiri angkuh menatap rakyatnya yang ketakutan, lalu meneriakkan kalimat paling sombong yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia benar-benar merasa memegang kendali penuh atas daratan, lautan, dan nyawa manusia. Namun, tahukah kalian betapa ironisnya akhir dari hidup tiran ini? Sosok yang berani menantang Sang Pencipta dan mengaku sebagai Tuhan pembawa kehidupan justru menemui ajalnya dengan cara yang sangat konyol dan memalukan. Ia mati meronta, mulutnya disumbat lumpur dan tenggelam tak berdaya di dalam genangan air laut yang selama ini ia pandang remeh. Inilah detik-detik kejatuhan dan azab mengerikan dari sang tiran, Raja Fir'aun. Sahabat, pernahkah kalian melihat atau menghadapi orang yang kesombongannya seolah menyentuh langit? Coba bagikan pengalaman atau pandangan kalian di kolom komentar. Apa yang biasanya terjadi pada orang-orang angkuh seperti itu di dunia nyata? Nah, sebelum kita masuk ke babak pertama tentang bagaimana Allah mematahkan keangkuhan Fir'aun secara perlahan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe channel Basyirah Hikmah, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton sampai habis tanpa di-skip, karena ada hikmah besar yang bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Sudah siap merinding? Mari kita mulai kisahnya. Sahabat Basyirah Hikmah, mari kita putar waktu ribuan tahun ke belakang. Kita menuju ke sebuah daratan di mana matahari bersinar terik, membakar pasir gurun menjadi lautan emas yang menyilaukan. Di tengah lanskap yang keras itu, berdirilah pusat peradaban paling megah, paling maju, dan paling ditakuti di muka bumi, Mesir kuno. Namun di balik kemegahan piramida yang menjulang menembus awan, di balik kuil-kuil raksasa yang pilar-pilarnya tak sanggup dipeluk oleh 5 orang dewasa, ada jeritan kepedihan yang menyayat hati. Kemegahan Mesir tidak dibangun di atas keadilan, melainkan di atas keringat, air mata, dan darah jutaan manusia yang diperbudak. Mereka adalah Bani Israel. Hari demi hari, punggung mereka dicambuk, dipaksa menarik bongkahan batu bertonton beratnya di bawah terik matahari yang memanggang tulang. Bagi penguasa Mesir, nyawa seorang budak Bani Israel tak lebih berharga dari seekor lalat yang hinggap di tumpukan sampah. Dan di puncak rantai makanan yang penuh kekejaman ini, duduklah seorang pria di atas singgasana emas bertahtahkan batu mulia. Namanya merindingkan setiap telinga yang mendengarnya. Dia bukan hanya menyebut dirinya raja, kaisar, atau penguasa tertinggi. Tidak, gelar-gelar itu terlalu kerdil untuk egonya yang tak terbatas. Dia menuntut untuk disembah. Dia mengangkat dirinya sebagai dewa yang hidup, penguasa langit dan bumi. Dialah Fir'aun. Kekuasaan Fir'aun begitu mutlak, sehingga jika ia menunjuk seorang manusia dan berkata, "Mati," maka detik itu juga kepala orang tersebut akan terpisah dari badannya. Ketika seorang manusia terlalu lama dipertuhankan, ketika orang-orang di sekitarnya hanya bisa bersujud dan membenarkan setiap ucapannya yang salah, maka manusia itu akan kehilangan akal sehatnya. Penyakit megalomania mengerogoti jiwanya. Fir'aun benar-benar percaya bahwa nafas yang dihirup rakyatnya adalah karunia darinya. Fokus utama dari kesombongan Fir'aun, senjata pamungkasnya untuk mencuci otak jutaan rakyat Mesir, adalah Sungai Nil. Sahabat, Sungai Nil bukan sekedar sungai biasa. Di tengah gurun yang mematikan, Nil adalah urat nadi kehidupan. Airnya membawa lumpur subur yang membuat gandum tumbuh lebat. Tanpa Nil, Mesir hanyalah kuburan pasir yang luas. Menyadari hal ini, Fir'aun melakukan manipulasi psikologis terbesar dalam sejarah. Setiap kali musim banjir tiba, saat air Nil meluap dan menyuburkan tanah, Fir'aun akan berdiri di balkon istananya yang menghadap langsung ke sungai raksasa itu.
Dengan pakaian kebesaran yang memantulkan cahaya matahari, ia menatap jutaan rakyatnya yang bersujud di bawah. Dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 51, Allah mengabadikan kesombongan yang menggetarkan arasy ini. Fir'aun berseru dengan lantang, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah telapak kakiku? Apakah kamu tidak melihatnya?" Kalimat itu bukan sekedar retorika. Itu adalah deklarasi kesyirikan yang paling nyata. Fir'aun mengklaim bahwa air Nil tidak akan mengalir jika bukan karena perintahnya. Ia menantang langit. Ia merasa bahwa alam semesta tunduk pada kehendaknya. Rakyatnya yang bodoh dan tertindas pun membenarkan klaim tersebut. Mereka takut. Mereka menyembah makhluk yang sama-sama terbuat dari tanah, makan, minum, dan membuang kotoran. Kesombongan Fir'aun telah mencapai titik di mana bumi pun rasanya ingin menelan pria angkuh itu hidup-hidup. Namun, Allah Maha Sabar. Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah dan jauh lebih mematikan untuk meruntuhkan kesombongan sang tiran. Sahabat Basyirah Hikmah, sehebat apapun seorang diktator mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa ia kalahkan: ketakutan di dalam kepalanya sendiri. Dewa palsu ini tetaplah manusia yang harus tidur, dan di alam tidur, kekuasaan Fir'aun tidak berlaku. Suatu malam, istana yang dijaga puluhan ribu prajurit elit itu tiba-tiba gempar. Fir'aun terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbelalak penuh teror. Ia baru saja melihat sebuah mimpi yang sangat mengerikan. Dalam tidurnya, Fir'aun melihat sebuah kobaran api yang sangat dahsyat datang melesat dari arah Baitul Maqdis. Api itu masuk ke tanah Mesir, menjalar seperti monster kelaparan, membakar habis istana-istananya, melahap rumah-rumah kaum Kipti yang menjadi pengikutnya, hingga menjadi abu. Namun yang membuat Fir'aun gemetar, api itu sama sekali tidak menyentuh, bahkan menghindari rumah-rumah gubuk milik Bani Israel. Keesokan paginya, aura kematian menyelimuti ruang tahta. Fir'aun mengumpulkan seluruh penyihir terhebat, para pendeta kuil, dan peramal paling sakti di seluruh penjuru Mesir. "Tafsirkan mimpiku!" teriaknya dengan suara yang menggelegar. Para peramal itu saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Menjelaskan kebenaran kepada tiran ini sama saja dengan mengalungkan tali ke leher sendiri. Namun mereka tidak punya pilihan. Dengan suara bergetar, pendeta utama melangkah maju dan berkata, "Wahai Paduka, dari bangsa Bani Israel yang kau perbudak itu akan lahir seorang bayi laki-laki, dan kelak di tangannya kerajaanmu akan hancur lebur dan nyawamu akan binasa." Mendengar itu, murka Fir'aun meledak seketika. Sang dewa palsu merasa terancam oleh seorang bayi yang bahkan belum lahir. Kegilaannya mengambil alih. Detik itu juga, Fir'aun mengeluarkan dekrit paling biadab dan berdarah dalam lembaran sejarah manusia. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyisir setiap rumah, setiap gubuk, setiap tenda milik Bani Israel. Perintahnya jelas dan mutlak. Sembelih setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Jangan biarkan satupun hidup. Tahun itu, tanah Mesir banjir oleh air mata dan darah. Jeritan ibu-ibu yang bayinya dirampas paksa dari pelukan mereka menggema di malam hari. Prajurit-prajurit Firaun berubah menjadi algojo tak berhati. Bayi-bayi tak berdosa dibunuh tanpa ampun demi mengamankan tahta singgasana yang fana. Ketakutan menyelimuti setiap ibu yang sedang mengandung. Di tengah badai keputusasaan dan pembantaian massal itulah, lahir seorang bayi laki-laki tampan. Ibunya, Yukabat, gemetar ketakutan saat melihat wajah putranya. Ia berusaha menyembunyikan bayi itu dari endusan anjing-anjing pelacak Firaun. Selama beberapa bulan, ia membekap mulut bayinya saat menangis, hidup dalam teror setiap kali mendengar derap langkah sepatu bot prajurit Mesir mendekati rumahnya. Namun, Allah yang Maha merencanakan menurunkan ilham ke dalam hati Yukabat. Sebuah perintah yang melawan segala logika seorang ibu. Allah memerintahkan Yukabat untuk membuat sebuah peti kecil,
meletakkan bayi kesayangannya di dalam sana dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Ya sahabat, sungai yang diklaim Firaun sebagai miliknya. Bayangkan betapa hancurnya hati Yukabat. Menyerahkan darah dagingnya sendiri ke derasnya arus sungai raksasa yang penuh dengan buaya dan pusaran mematikan. Namun, karena iman yang setegar karang, ia melepaskan keranjang itu. Wahai Tuhanku, aku menitipkannya kepadamu. Batinnya menjerit. Dan disinilah kita melihat betapa luar biasanya skenario Allah, sebuah ironi yang akan menampar kesombongan Fir'aun selamanya. Sungai Nil, sungai yang disombongkan Fir'aun itu, justru diperintahkan oleh Allah untuk menjadi kurir penyelamat. Arus air Nil bergerak dengan sangat lembut, membawa keranjang kecil itu melewati bebatuan tajam, melewati rawa-rawa, hingga akhirnya keranjang itu masuk tepat ke wilayah taman pribadi istana Fir'aun. Di sanalah Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, seorang wanita berhati mulia yang kelak dijamin surga, sedang bersantai di pinggir sungai. Dayang-dayangnya mengambil keranjang itu. Ketika Asiyah membukanya, bertemulah matanya dengan bayi laki-laki yang bercahaya. Allah menanamkan rasa cinta yang begitu dalam di hati Asiyah pada pandangan pertama. Ketika Fir'aun melihat bayi itu, insting pembunuhnya langsung bereaksi. "Ini pasti bayi Bani Israel, bunuh dia!" teriak Fir'aun. Namun Asiyah dengan insting keibuannya memeluk bayi itu erat-erat dan memohon kepada suaminya. "Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Jangan bunuh dia. Siapa tahu dia akan bermanfaat bagi kita. Atau kita angkat saja dia menjadi anak," rayu Asiyah. Fir'aun yang tak bisa menolak permintaan istrinya, akhirnya mendengus dan berkata, "Untukmu mungkin penyejuk mata, tapi bagiku tidak." Kalimat Fir'aun itu kelak menjadi kenyataan pahit baginya. Sahabat Basyirah Hikmah, waktu terus bergulir. Bayi yang dulu menangis di dalam keranjang rotan itu, kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang gagah berani. Setelah bertahun-tahun meninggalkan Mesir untuk mengasingkan diri di Madian, Musa alaihi salam akhirnya kembali. Namun kali ini, ia tidak kembali sebagai seorang pangeran pelarian. Ia kembali dengan membawa beban paling berat di alam semesta, wahyu dari Sang Pencipta. Ia kembali sebagai seorang utusan Allah. Bayangkan, ketegangan luar biasa yang terjadi di ruang tahta hari itu. Ruangan raksasa itu dipenuhi oleh para menteri yang menjilat, jenderal perang berwajah bengis, dan harta rampasan dari berbagai negeri taklukan. Di tengah kemegahan yang menyilaukan mata itu, pintu perunggu raksasa terbuka. Masuklah Musa bersama saudaranya Harun. Mereka tidak mengenakan sutra bersulam benang emas seperti para bangsawan. Mereka hanya mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari bulu domba kasar, dan di tangan Musa hanya tergenggam sebatang tongkat kayu biasa. Namun, aura kenabian yang memancar dari wajah mereka membuat seluruh isi istana terdiam. Langkah kaki mereka menggema, mengintimidasi kesombongan yang bertahta. Musa berdiri tegak, menatap langsung ke dalam mata Fir'aun. Pria tua angkuh yang dulu mengasurnya. Pria yang membantai ribuan bayi sebangsanya. Tanpa basa-basi, tanpa rasa gentar sedikit pun, Musa menyampaikan risalahnya. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding istana. "Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel bersamaku dan berhentilah menyiksa mereka." Mendengar itu, Fir'aun terhenjak. Diikuti oleh tawa meledak yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Para menteri ikut tertawa meremehkan. Fir'aun mencoba memainkan perang urat saraf, merendahkan mental Musa di depan umum. "Bukankah kami yang mengasuhmu ketika kamu masih anak-anak? Dan bukankah kamu telah melakukan pembunuhan terhadap salah satu rakyatku? Kamu ini tidak tahu diuntung," serang Fir'aun dengan angkuh. Namun Musa tidak terpancing. Ia membalas dengan ketenangan yang mematikan. "Aku melakukannya karena saat itu aku khilaf. Namun apakah pantas engkau mengungkit budimu membesarkanku, sementara di saat yang sama engkau memperbudak seluruh bangsaku?" Skakmat. Wajah Fir'aun memerah padan. Argumennya patah. Fir'aun kemudian beralih pada kesombongan intinya.
Lalu, siapa Tuhan semesta alam itu? Tanyanya dengan nada mengejek. Musa menjawab dengan tegas, Tuhan pencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Merasa wibawanya sebagai dewa mulai terkoyak. Ia menantang Musa untuk menunjukkan bukti. Saat itulah Musa melemparkan tongkat kayunya ke lantai marmer istana. Bam! Dalam sekejap mata, tongkat kayu yang mati itu hidup berdesis, membesar dan berubah menjadi seekor ular naga raksasa yang sangat mengerikan. Sisiknya bergesekan dengan lantai menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Mata ular itu menatap tajam ke arah singgasana. Kepanikan seketika meledak. Para menteri lari berhamburan saling injak. Wajah Fir'aun yang angkuh mendadak pucat pasi seputih kapas. Ia melompat mundur dari singgasananya, ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar hebat menyaksikan mujizat yang belum pernah dilihat seumur hidupnya. Musa kemudian memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan ketika dikeluarkan, tangannya memancarkan cahaya putih yang sangat terang, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Namun sahabat, sungguh kebutaan hati adalah penyakit yang tak ada obatnya. Setelah rasa takutnya sedikit mereda, gengsi dan kesombongan Fir'aun kembali mengambil alih. Ia menolak untuk tunduk. Ia menuduh Musa sebagai penyihir gila yang ingin merebut kekuasaannya. Fir'aun pun mengeluarkan tantangan terbuka. Ia menantang Musa untuk beradu kesaktian dengan seluruh ahli sihir terhebat seantero Mesir, tepat di hari raya, di mana seluruh rakyat akan berkumpul dan menyaksikan. Hari yang ditentukan pun tiba. Alun-alun utama Mesir disesaki jutaan manusia. Puluhan ahli sihir elit bayaran Fir'aun berdiri dengan sombong, menjanjikan kemenangan demi harta dan jabatan. Mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka ke tanah. Dengan ilmu sihir dan tipu muslihat ilusi yang luar biasa, tali-tali itu tampak bergerak-gerak seperti ribuan ular yang berbisa, menebarkan teror kepada penonton. Rakyat bersorak mengagungkan nama Fir'aun. Musa berdiri sendirian, memegang tongkatnya. Atas perintah Allah, Musa melempar tongkatnya. Dan sejarah pun mencatat pemandangan paling menakjubkan. Tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa yang sesungguhnya. Ular itu membuka rahangnya lebar-lebar dan dengan ganas menelan habis semua tali dan tongkat ilusi para penyihir Fir'aun itu satu persatu tanpa sisa. Lenyap. Para penyihir elit itu terbelalak. Mereka adalah pakar ilusi tertinggi. Dan mereka tahu betul mana yang sihir murahan dan mana yang merupakan mujizat ilahi. Detik itu juga, hidayah menyambar hati mereka. Tanpa ragu, para penyihir itu jatuh bersujud di hadapan jutaan rakyat Mesir. Mereka berseru, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun." Mata Firaun terbelalak tak percaya. Urat lehernya menonjol, darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Otoritas mutlaknya sebagai Tuhan runtuh di depan mata jutaan rakyatnya sendiri. Dengan suara bergetar karena amarah yang memuncak, Firaun mengaum, "Beraninya kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin. Aku bersumpah akan kupotong tangan dan kaki kalian secara menyilang, lalu akan kusalib kalian semua di pelepah pohon kurma." Namun ancaman keji itu tak lagi mempan. Iman telah mengakar kuat di dada para mantan penyihir itu. Mereka rela mati syahid di tiang salib dengan senyum mengembang demi mempertahankan keyakinan baru mereka. Kekalahan telak ini menjadi awal dari kehancuran sang tiran. Sahabat Basyirah Hikmah, bukannya bertaubat setelah dipermalukan secara telak, Fir'aun justru semakin menggila. Kesombongannya telah bermutasi menjadi kebiadaban murni. Ia melipat gandakan siksaan kepada Bani Israel. Ia memerintahkan Haman, perdana menterinya, untuk membangun menara yang sangat tinggi, agar ia bisa memanjat ke langit dan melihat Tuhannya Musa. Sebuah tindakan gila dari manusia yang akalnya telah dibutakan oleh tahta. Maka Allah pun mulai mengirimkan balasan, bukan dengan pasukan pedang atau kavaleri berkuda, melainkan dengan tentara-tentara alam yang tak kasat mata, namun mampu melumpuhkan sebuah kekaisaran raksasa.
Allah mengirimkan 9 mukjizat beruntun yang menjadi azab berlapis bagi bangsa Mesir yang durhaka. Pertama, Allah menahan hujan dan mengirimkan kemarau panjang yang mencekik. Tanah-tanah pertanian Mesir yang subur mendadak retak-retak. Panen gagal total. Kelaparan mulai menghantui rumah-rumah kaum Kipti. Namun Fir'aun tetap angkuh. Lalu Allah mengirimkan badai topan yang mengerikan. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah dan menyapu harta benda mereka. Disusul kemudian dengan azab belalang. Jutaan, bahkan miliaran belalang berdengung menggelapkan langit, menutupi matahari, turun ke bumi dan melahap habis setiap daun, setiap sisa panen, setiap tetes kehidupan hijau di tanah Mesir dalam hitungan jam. Fir'aun panik, ia memanggil Musa dan mengemis, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Jika engkau bisa menghilangkan azab ini, kami pasti akan melepaskan Bani Israel." Musa pun berdoa dan Allah mengangkat azab belalang itu. Namun, apa yang terjadi? Begitu langit kembali cerah, Fir'aun tersenyum sinis, melanggar janjinya dan kembali menyiksa Bani Israel. Kesombongan selalu membuatnya amnesia terhadap rasa sakit. Maka Allah kirimkan teguran yang lebih menjijikan, kutu. Kutu-kutu ini menyerbu daratan Mesir bagaikan debu yang hidup. Mereka masuk ke dalam pakaian, menggigit kulit hingga gatal berdarah, bersarang di rambut, dan menyusup ke setiap celah tempat tidur. Tidak ada satu malam pun yang bisa dilewati orang-orang Fir'aun dengan tenang. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa duduk. Mereka merintih dalam siksaan yang amat remeh, namun mematikan mental. Fir'aun kembali mengemis, Musa kembali berdoa, azab diangkat, dan Fir'aun kembali berkhianat. Karena ia terus mempermainkan peringatan, Allah kirimkan jutaan katak. Katak-katak ini keluar dari sungai dan rawa-rawa, melompat memenuhi jalanan, masuk ke istana, melompat ke dalam piring makanan yang sedang mereka santap, bahkan masuk ke dalam panci yang sedang direbus dan oven tempat mereka memanggang roti. Suara bersahut-sahutan jutaan katak itu membuat seluruh negeri nyaris gila. Fir'aun, sang penguasa yang mengaku Tuhan itu, kini hidup dikelilingi katak berlendir. Ia meronta meminta tolong lagi, berjanji untuk yang kesekian kalinya. Dan lagi-lagi, ia berdusta begitu kata-kata itu lenyap. Hingga akhirnya, sahabat, sampailah pada azab puncak sebelum kehancuran total. Azab yang menjadi tamparan paling keras, paling ironis, dan paling memalukan langsung ke wajah Firaun. Azab darah. Ingatkah kalian apa yang paling disombongkan oleh Firaun? Ya, Sungai Nil. Dia berkata bahwa aliran Sungai Nil adalah miliknya. Maka Allah jadikan kebanggaannya itu sebagai nerakanya di dunia. Pagi itu, ketika para dayang Fir'aun menimba air dari Sungai Nil untuk sang raja mandi dan minum, mereka menjerit ketakutan. Kendi emas mereka bukan berisi air bening, melainkan darah segar yang kental, amis dan berbau busuk. Seluruh aliran Sungai Nil yang panjang membentang itu mendadak berubah menjadi lautan darah yang pekat. Ribuan ikan mati mengambang, menyebarkan bau bangkai yang menyesakkan dada. Lebih menakjubkan lagi, mukjizat ini bersifat sangat selektif. Jika seorang Bani Israel mengambil air dari sungai itu, ia mendapatkan air jernih yang segar. Namun ketika orang Mesir pengikut Fir'aun melihat air jernih itu dan merebutnya, tepat saat air itu menyentuh bibir mereka, air itu seketika berubah menjadi darah panas yang berbau anyir. Tiran yang mengaku sebagai penguasa air, kini mati kehausan di dalam istananya sendiri. Fir'aun yang angkuh terengah-engah, lidahnya kering kerontang. Ia bahkan terpaksa memerintahkan pengawalnya untuk mengais-ngais tanah, mencari setetes air yang tersisa. Namun yang keluar dari dalam tanah pun hanyalah darah. Selama 7 hari 7 malam, Mesir berubah menjadi neraka berbau amis. Kesombongan Fir'aun yang mengklaim diri sebagai pemilik Sungai Nil telah dibayar lunas dengan ironi yang paling mematikan. Tuhan palsu itu dikalahkan oleh airnya sendiri. Namun, apakah Fir'aun bertaubat? Tidak. Hatinya telah dikunci mati oleh kesombongan yang mengakar terlalu dalam. Pengkhianatannya di akhir azab darah inilah yang pada akhirnya memaksa Allah untuk menurunkan palu godam keadilan yang terakhir.
Skenario pengejaran maut di Laut Merah pun tak terelakkan lagi. Sahabat Basyirah Hikmah, setelah 9 azab silih berganti menghancurkan sendi-sendi kehidupan Mesir, Fir'aun tetap bersikeras dalam kekafirannya. Janjinya hanyalah debu yang tertiup angin. Kesabaran langit telah habis. Tibalah saatnya bagi Allah untuk menurunkan skenario pamungkas, sebuah grand finale yang akan mengubur kesombongan Fir'aun untuk selama-lamanya. Di bawah selimut kegelapan malam yang pekat, Nabi Musa alaihi salam memerintahkan seluruh Bani Israel untuk berkemas. Dalam diam, tanpa obor yang mencolok, ratusan ribu budak yang selama ratusan tahun ditindas itu bergerak meninggalkan tanah penuh darah tersebut. Mereka membawa serta keluarga, ternak, dan setitik harapan menuju kebebasan. Keesokan paginya, ketika matahari terbit mengoyak kabut, istana Mesir kembali kempar. Blok-blok batu pembangunan monumen terbengkalai, ladang-ladang sunyi senyap. Jutaan tenaga kerja gratis mereka telah lenyap. Mendengar laporan ini, urat leher Firaun menonjol. Wajahnya merah padam menahan amarah yang meledak-ledak. Harga dirinya sebagai seorang tiran diinjak-injak hingga ke dasar bumi. Ia merasa dipermalukan oleh sekelompok budak yang selama ini ia anggap tak lebih berharga dari kotoran di bawah sepatunya. Kumpulkan seluruh pasukan, jangan tinggalkan satu tombak pun, teriak Fir'aun menggelegar. Hari itu Mesir mengerahkan kekuatan militer terbesarnya dalam sejarah. Ribuan kereta perang berlapis baja yang ditarik oleh kuda-kuda hitam beringas disiapkan. Pasukan kavaleri, pemanah jitu, dan infanteri pembawa pedang berkumpul menutupi cakrawala. Fir'aun sendiri mengenakan baju zirahnya yang paling gemerlap, memimpin langsung pengejaran mematikan itu. Ia bersumpah tidak akan pulang sebelum kepala Musa dan seluruh pengikutnya tertancap di ujung tombaknya. Derap langkah pasukan Fir'aun membuat bumi bergetar. Debu tebal membumbung tinggi ke udara, menutupi sinar matahari. Seolah menjadi pertanda kematian yang datang menyusul. Sementara itu, di ujung daratan, Bani Israel tiba-tiba menghentikan langkah mereka dengan wajah pucat pasi. Di hadapan mereka terhampar luas lautan biru yang bergemuruh ganas, Laut Merah. Tidak ada jembatan, tidak ada perahu. Mereka terjebak di jalan buntu. Dan kengerian itu memuncak ketika mereka menoleh ke belakang. Di kejauhan ufuk barat, awan debu raksasa bergerak mendekat, diiringi sayup-sayup suara trompet perang dan ringkikan kuda. Pasukan mematikan Fir'aun. Kematian berbaris rapi menuju mereka. Kepanikan massal pecah tak terkendali. Jerit tangis wanita dan anak-anak menyayat udara. Beberapa orang yang kehilangan akal sehatnya berteriak memprotes Musa. "Wahai Musa, apakah karena di Mesir tidak ada kuburan, maka engkau membawa kami kemari untuk mati konyol di padang gurun ini? Musuh di belakang kita, lautan di depan kita, kita pasti tertangkap." Dalam momen paling kritis yang bisa membuat nyali manusia manapun ciut, Nabi Musa berdiri setegar gunung batu. Dengan iman yang menembus langit, ia menatap lautan ganas itu dan berseru dengan suara yang menenangkan badai kepanikan kaumnya. "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan detik itu juga, keajaiban terbesar sepanjang masa terjadi. Allah mewahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Musa mengangkat tongkat kayunya yang sederhana, lalu menghantamkannya ke permukaan air asin tersebut. Bam! Suara ledakan air menggelegar lebih keras dari ribuan guntur. Laut Merah, lautan raksasa yang kedalamannya tak terukur itu, tiba-tiba terbelah menjadi dua. Miliaran ton air bergerak mundur, terangkat ke atas, dan membeku seketika, membentuk dinding-dinding air yang menjulang setinggi gunung-gunung raksasa. Di antara dua dinding air itu, terbentang jalan setapak berlapis pasir, yang tiba-tiba mengering, siap untuk dilewati. Subhanallah. Bani Israel berlari melintasi lorong keajaiban itu dengan air mata syukur yang menderas. Ikan-ikan laut dan hewan karang terlihat jelas di balik dinding air transparan yang bergelombang menahan diri di sisi kiri dan kanan mereka. Tepat ketika orang terakhir Bani Israel menapakkan kakinya di seberang pantai, pasukan Fir'aun tiba di tepi laut.
Kuda-kuda perang pasukan Mesir mendengus ketakutan, meringkik mundur, menolak untuk masuk ke dalam lorong air yang menakutkan itu. Insting hewan sadar bahwa itu adalah jebakan maut. Namun, bagaimana dengan Fir'aun? Sahabat Bashirah Hikmah, kesombongan benar-benar telah membuat Fir'aun buta, tuli, dan kehilangan akal sehatnya. Bukannya bersujud melihat mukjizat dahsyat yang tak mungkin dilakukan oleh manusia itu, ego iblisnya justru membisikkan delusi tingkat tinggi. Ia berdiri di atas kereta perangnya dan berteriak kepada pasukannya, "Lihatlah, lautan pun membelah untuk memberiku jalan agar aku bisa menyusul dan menghabisi budak-budak pemberontak itu. Maju, jangan ada yang mundur." Dipicu oleh cambukan dan teriakan sang raja gila, seluruh pasukan Fir'aun menerjang masuk ke dalam lorong Laut Merah. Roda-roda kereta perang mereka berderit di atas pasir laut. Namun, tepat ketika Fir'aun dan prajurit terakhirnya berada di titik terdalam di tengah-tengah lautan, Allah memberikan komando alam semesta. Izin penahanan air dicabut. Dinding-dinding air raksasa itu runtuh seketika. Tidak ada suara yang lebih mengerikan dari gemuruh jatuhnya miliaran ton air laut yang murka. Dalam hitungan detik, air hitam pekat itu menghantam, menggulung, dan meremukkan seluruh armada tempur terkuat di dunia, bak ranting-ranting kering yang diinjak gajah. Kereta-kereta besi hancur berkeping-keping, kuda-kuda perang tenggelam, jeritan ribuan prajurit ditelan oleh suara ombak yang ganas. Dan di sanalah ia, sang Fir'aun, manusia yang mengaku sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, tiran yang menyombongkan dirinya sebagai penguasa aliran Sungai Nil, kini terlempar dari singgasana keretanya. Tubuhnya terombang-ambing tak berdaya ditampar gelombang. Air asin yang sedingin es mencekik tenggorokannya, mengisi paru-parunya. Dalam detik-detik sakaratul maut yang sangat menyiksa itu, ketika kesombongannya luruh tak bersisa, ketika ia menyadari bahwa ia hanyalah makhluk lemah yang sebentar lagi menjadi bangkai, Fir'aun akhirnya menjerit dari dasar jiwanya. "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun, malaikat Jibril yang menyaksikan adegan itu langsung melesat turun. Dengan penuh kemarahan atas segala kesombongan dan kekejian Fir'aun selama ini, Jibril mengambil lumpur hitam berbau busuk dari dasar laut dan menjejalkannya dengan keras ke dalam mulut Fir'aun. Jibril menyumbat mulut tiran itu agar rahmat Allah tidak sempat menjangkaunya. Allah menolak mentah-mentah taubat prematur yang lahir dari keputusasaan itu. Apakah sekarang, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Sang penguasa air, manusia yang mencambuk jutaan orang berkat klaimnya atas Sungai Nil, kini mati konyol, meronta, dan membusuk karena tersedak air laut dan menelan lumpur kotor. Selesai sudah riwayat sang dewa palsu. Sahabat Bashirah Hikmah, tahukah kalian apa hal paling mengerikan sekaligus paling menakjubkan dari kisah ini? Hukuman Allah untuk Fir'aun tidak berhenti pada kematiannya di dasar laut. Allah punya rencana khusus untuk tiran ini yang efeknya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri hingga hari ini. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 92, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Gelombang laut memuntahkan mayat Fir'aun ke daratan. Tubuh yang dulu disembah, dimandikan dengan susu dan dilapisi emas itu, tergeletak kaku, basah, dan membengkak di atas pasir. Orang-orang Mesir menemukan jasadnya, membawanya pulang, lalu memumikannya sesuai tradisi mereka, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjalankan skenario Allah agar jasad itu awet melintasi zaman. Ribuan tahun berlalu, mumi Firaun itu ditemukan kembali pada abad ke-19. Dan tebak di mana dia sekarang? Di museum. Jasad manusia yang pernah berteriak, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi" itu, kini hanya terbaring diam di dalam kotak kaca, menjadi tontonan para turis dari seluruh dunia. Ia difoto, ditunjuk-tunjuk, dan dijadikan objek penelitian sejarah. Tubuhnya kerdil,
kulitnya menghitam, tak lebih dari seonggok daging kering yang kehilangan seluruh kehormatannya. Sebuah ironi paling telak sepanjang sejarah peradaban manusia. Kisah Fir'aun adalah tamparan keras bagi kita semua. Betapa sering kita merasa sombong hanya karena memiliki sedikit harta, jabatan tinggi, gelar yang mentereng, atau ribuan pengikut di media sosial. Ingatlah, sehebat apapun kita mengklaim diri kita menguasai dunia, di hadapan Allah, kita lebih lemah dari sebutir debu. Kesombongan adalah jubah kebesaran Allah, dan siapapun manusia yang berani memakainya, pasti akan dilucuti dengan cara yang paling menghinakan. Jika seorang raja yang memiliki emas segunung dan pasukan tak terbatas saja bisa dimatikan Allah hanya dengan air lautan dan lumpur busuk, lalu apa yang pantas kita sombongkan di dunia yang fana ini? Mari kita tundukkan kepala, rendahkan hati, dan selalu memohon perlindungan Allah dari sifat Fir'aun kecil yang mungkin tanpa sadar bersemayam di dalam dada kita. Sahabat Basiroh Hikmah, terima kasih telah menemani perjalanan sejarah yang penuh hikmah ini. Jangan biarkan pelajaran ini berhenti di layar handphone Anda. Bagikan video ini ke keluarga dan sahabat, agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Menurut kalian, siapa lagi tokoh sejarah berkesombongan tinggi yang akhir hidupnya tak kalah tragis dan patut kita bahas di video selanjutnya? Kisah Korun yang ditelan bumi beserta hartanya? Atau Raja Namrud yang mati karena seekor nyamuk kecil masuk ke dalam hidungnya? Tuliskan request kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, berikan like jika kalian menyukai kisah epik ini, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.